Namo Buddhaya Bante. Eh, saya mau sedikit cerita juga dan nanti akhirnya akan pertanyaan. Saya pertama-tama mengenal meditasi itu kalau orang bilang itu enggak disangka-sangka. Karena pada waktu itu kira-kira saya udah lama sekali sekitar 20 tahun saya pernah sakit batuk tadi. Dan kebetulan pada waktu itu enggak tahu saya mendengar dari mana, saya lupa itu. Tahu-tahu saya melakukan meditasi. Dengan melakukan pada tahun 2017 mulainya kurang lebih. Terus setengah tahun itu ternyata kok saya sembuh. Dan pada waktu setelah sembuh itu, dengan bimbingan Bante, waktu itu saya di Surabaya, saya baru sedikit mengetahui meditasi itu apa gitu. Nah itu saya ikut mindfulness di Surabaya, dan akhirnya juga saya pernah di Balirejo ikuti itu. Tapi yang ingin saya tanyakan sekarang ini Bante, selama saya sekian tahun melakukan meditasi tiap pagi, ya mungkin ada bolong-bolong sedikit ya Bante. Tapi kalau dibilang bisa 90% lah saya melakukan itu. Saya bertanya-tanya sebenarnya untuk menilai keberhasilan atau hasil, bukan keberhasilan ya, hasil dari meditasi itu seperti apa Bante? Karena beberapa kali kalau saya melihat ceramah daripada Bante dari manapun juga, selalu meditasi itu ada suatu pokok yang layak dilakukan untuk mendapatkan kebaikan dhamma itu. Tapi saya selama ini meditasi kok saya merasakan ya biasa-biasa aja Bante. Maka saya menanyakan sebenarnya bagaimana menilai hasil dari meditasi yang kita lakukan. Terima kasih Bante. Baik, pertanyaan yang luar biasa tentang meditasi ya. Memang tema kita tadi kan sangat luas karena ini menjadi intisari agama Buddha, yaitu tentang mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi atau meditasi. Kalau Anda berlatih meditasi setengah tahun kemudian bisa sembuh batuknya, ini luar biasa, dan saya juga mengucapkan ikut berbahagia atau anumodana karena hasil yang Anda capai, dan mudah-mudahan itu bertahan sampai saat ini dan sampai di masa depan juga tetap tidak batuk ya. Kalaupun batuk ya mungkin batuk sakit biasa dan bukan seperti yang dulu yang Anda alami. Kemudian ditanya adalah hasilnya meditasi ini apa ya? Tadi sebetulnya sepintas saya sudah sampaikan bahwa meditasi yang duduk diam, pagi bangun tidur dan malam mau tidur, itu sebetulnya latihan saja, bukan tujuan dalam agama Buddha. Duduk diam itu hanya sarana. Ibaratnya kalau Anda bertanya, sekolah itu tujuannya apa ya? Ya, sekolah itu tujuannya biar pinter. Tapi sekolahnya itu kan bukan terus di sekolah itu terus 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kan sekolah terus kan tidak. Sekolah ya secukupnya, katakanlah kalau sekarang ya rata-rata 23 tahun sampai 25 tahun, kemudian hasil sekolah itu dipakai untuk kerja, untuk mengembangkan karir dan sebagainya. Jadi sekolahnya itu hanya dalam waktu tertentu. Demikian pula meditasi. Meditasi itu seperti sekolah. Jadi kita menyekolahkan pikiran kita pagi bangun tidur, malam mau tidur. Ya, setengah jam pagi, setengah jam malam, atau 1 jam pagi, 1 jam malam, itu sekolah. Kemudian di kehidupan sehari-hari itu yang paling penting, yaitu selalu sadar saat ini saya sedang apa. Jadi kalau sekarang ada orang meditasinya bagus, tekun, pagi bangun tidur, malam mau tidur 3 jam terus, ya, pagi 3 jam, malam 3 jam. Tapi di kehidupan sehari-hari dia pelupa, dia gampang emosi misalnya. Ini berarti dia belum memasukkan meditasi di kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika di kehidupan sehari-hari kemudian, walaupun dia meditasinya hanya setengah jam pagi dan setengah jam malam, tapi di kehidupan sehari-hari dia penuh kesadaran dalam cara berpikir, kesadaran dalam cara berbicara, menyadari apa saja yang sedang dilakukan, itu sebetulnya adalah hasil meditasi. Sehingga dia mengurangi kesalahan-kesalahan yang berlaku atau yang biasa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Bahkan dia tidak gampang lupa, misalnya meletakkan barang, kunci misalnya, kunci atau HP.
kunci mobil atau kunci rumah, kemudian HP, dia tidak gampang lupa. Kenapa? Karena pada waktu dia meletakkan barang-barang itu, dia selalu sadar, saat ini saya sedang meletakkan HP, saat ini saya sedang meletakkan kunci di sini, saat ini saya sedang mematikan kompor saya, saat ini saya sedang mengunci pintu rumah saya. Karena kesadaran setiap saat seperti itu, maka ketika tadi ditanya, kuncinya di mana? Oh, di situ. Dompetmu di mana? Di sana. Ya, tadi rumah depan sudah dikunci belum? Sudah. Kita yakin dengan yang kita kerjakan karena kita penuh kesadaran. Demikian pula kita yakin dengan apa yang kita ucapkan karena penuh kesadaran. Kita yakin dengan apa yang kita pikirkan karena penuh kesadaran. Itu sebetulnya hasilnya. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan, para biku kok sering mengatakan ya, meditasi atau konsentrasi ini menjadi dharma yang paling tinggi nilainya. Kenapa ini? Nah, karena ketika dia bisa mengembangkan kesadaran, jadi bukan sekolahnya ya yang penting ya, tapi hasil sekolahnya itu. Jadi bukan meditasi pagi setengah jam, malam setengah jam itu bukan. Tapi yang dikatakan meditasi menjadi kebajikan tertinggi itu adalah ketika dia bisa mengembangkan kesadaran setiap saat, maka dia menjadi kebajikan yang tertinggi. Karena pikiran dia, ucapan dia, dan perilaku dia terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Tamak dan benci itu karena melekat masa lalu dan masa depan. Dia tidak menyadari bahwa hidup itu selalu berubah. Ketidaksadaran bahwa hidup itu berubah, itulah yang disebut dengan kegelapan batin. Tidak mengerti, tidak mau tahu hidup itu berubah. Sehingga kalau dulu saya pernah disakiti dia, maka saya sekarang tetap jengkel dengan dia. Nah, itulah kebencian. Di masa depan saya juga masih jengkel sama dia. Itulah kebencian. Dulu saya dibahagiakan dia, maka timbullah kemelekatan. Saya tidak mau berpisah dengan dia. Dan di masa depan saya tetap takut berpisah dengan dia. Nah, itulah namanya kemelekatan. Padahal hidup itu selalu berubah. Bahwa hidup adalah saat ini. Begitu dia menyadari hidup saat ini, dulu yang pernah menyakiti saya, sudah abaikan saja. Sekarang saat ini adalah kesempatan saya berbuat baik kepada dia, mengucapkan yang baik dan berperilaku yang baik. Dulu orang itu sudah membahagiakan saya. Ya, sekarang saya juga saat ini saya membahagiakan dia. Kenapa? Karena di masa depan belum tentu saya bertemu lagi dengan dia, siapa tahu dia sudah meninggal lebih duluan atau saya meninggal lebih duluan dan seterusnya. Jadi kesadaran setiap saat inilah yang sebagai hasil meditasi itu menjadi dharma yang tertinggi nilainya. Ya, nah kalau sudah bisa memahami itu, maka dengan kesadaran setiap saat ini kita bisa tidak terlahirkan kembali yang tadi kita sudah ulang-ulang dalam kesempatan ini, karena kesadarannya maksimal, saat ini saya sedang apa, maka kemudian saat ini napas saya keluar dan tidak kembali lagi. Dan itu kita tidak melekat, aduh kok tidak kembali lagi. Nah biasanya kita kalau meditasi kan kadang napasnya berhenti saja kita kaget, kok napasnya berhenti. Tapi begitu ini napas berhenti ya kita tenang aja. Dan itu menjadi tidak terlahirkan kembali. Menjadi tertinggi. Dharma yang tertinggi adalah meditasi, tetapi meditasi itu bukan duduk diamnya tadi, tapi juga jangan mengabaikan tentang kerelaan dan kemoralan, karena kerelaan dan kemoralan itu yang mendukung adanya meditasi atau kesadaran setiap saat yang maksimal. Karena kalau kita belum ada kerelaan, bagaimana kita bisa melepaskan masa lalu dalam meditasi tadi? Kalau kita tidak punya kemoralan, bagaimana kita juga bisa melepaskan lalu dan masa depan? Karena kita isinya nanti ada pembalasan dendam dan lain sebagainya. Begitu Pak, apakah kira-kira bisa diterima? Baik, terima kasih. Bagus.